Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 11 Februari, judulnya Pikirkanlah Semuanya Itu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Tuhan memberikan kita kedamaian yang melampaui apapun yang bisa kita pahami. Kedamaian ini juga memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ditulis dalam Filipi 4 ayat 7. Kita perlu melindungi hati, pikiran, dan kehidupan rohani kita. Kata berjaga-jaga dalam Filipi 4 ayat 7 berasal dari kata Yunani yaitu phrureo dalam bahasa Yunani. Kata ini digunakan untuk mengartikan sekelompok prajurit yang menjaga kota dari musuh, yang ditulis dalam 2 Korintus 11 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 24. Bagian lain yang sangat penting untuk memiliki kedamaian dalam hati kita adalah dengan menuruti hukum Allah. Orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka, yaitu kedamaian hati sejati. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Demikian ditulis dalam Mazmur 119 ayat 165. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Paulus memberi kita hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Paulus mendorong kita untuk mengikuti teladannya, mendorong kita untuk memikirkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, semua yang benar. Yesus sering memulai pengajarannya dengan "Aku mengatakan kebenaran kepadamu". Seluruh perjanjian baru memberitahu kita bahwa kebenaran yang sangat penting bagi Allah. Ditulis dalam Kisah 26 ayat 25, Roma 1 ayat 18, 1 Korintus 13 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 2, Efesus 4 ayat 15, 1 Timotius 3 ayat 15, Yakobus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 22, dan 1 Yohanes 2 ayat 21. Yang kedua, semua yang mulia. Kata Yunani ini merujuk kepada kebajikan pribadi, di mana diterjemahkan dalam Alkitab sebagai terhormat. Ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 8 dan 11, juga Titus 2 ayat 2. Yang ketiga, semua yang adil. Ini adalah karakter Allah yang adil. Ditulis dalam Filipi 1 ayat 7. Yang keempat, semua yang suci. Pikiran dan perilaku kita harus bersih. Kita menerima dengan iman kehidupan Tuhan yang suci, yang membuat hidup kita bersih. 1 Yohanes 3 ayat 3. Yang kelima, semua yang manis. Kata ini berbicara tentang keindahan yang kita lihat di alam. Tuhan menciptakan banyak hal indah di bumi. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Ini adalah sifat baik hati, menyenangkan, dan murah hati.
Dan yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita perlu pikirkan yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Paulus mengajak kita untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, kita terima, kita dengar, dan kita lihat dari teladannya sendiri. Filipi 4 ayat 9. Kutipan Roh Nubuat disadur dari This Day with God, halaman 300. Jika pikiran dididik untuk merenungkan hal-hal surgawi, kita tidak akan memuaskan selera dengan hal-hal yang rendah. Kita harus ingat bahwa Tuhan siap melakukan hal-hal besar bagi kita, tetapi kita harus siap menerima hal-hal ini dengan mengosongkan hati dari segala rasa puas diri dan mengandalkan diri. Hanya Tuhan yang harus diagungkan. Sebab siapa yang menghormati aku, Tuhan berkata, akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Pikirkan tentang Tuhan Yesus dan jasa-jasanya dan kasih-Nya. Tetapi jangan mencari-cari kekurangan dan terus memikirkan kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Latih pikiran untuk mengenali dan mengingat hal-hal yang patut kita puji. Jika kita cenderung jeli melihat kesalahan orang lain, latih agar lebih jeli mengenali dan menghargai kebaikan orang lain. Maka marilah kita bekerja terus-menerus untuk saling menguatkan dalam iman yang paling kudus. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.